Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi kriptografi tentang penjelasan cara kerja, enkripsi, dan deskripsi. Yang pertama, definisi kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas, serta autentikasi. Kemudian ada pertanyaan di sini, mengapa pesan perlu manipulasi? Supaya pesan yang kita kirim ke penerima tidak dapat disadap oleh orang lain. Walaupun dia bisa menyadapnya, tapi dia akan berbentuk seperti pola atau kalimat yang susah untuk dipahami. Kemudian di sini ada analogi pencurian informasi. Di sini ada klien mengirim pesan ke server, namun pesan tersebut disadap oleh seseorang, kemudian penyadap itu bisa ke server karena telah mengambil password yang kita buat. Di sini ada istilah tentang kriptografi. Yang pertama, pesan atau message merupakan data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Kemudian pengirim atau sender adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. Kemudian ada penerima atau receiver adalah entitas yang menerima pesan. Kemudian ada plain text merupakan nama lain dari pesan atau disebut juga sebagai teks jelas atau clear text. Ciphertext merupakan bentuk pesan yang tersandi disebut juga sebagai kriptogram. Kemudian ada pengaman informasi. Pengaman informasi di sini ada yang disebut dengan klien. Klien mengirim pesan ke server, namun sebelum dikirim ada proses enkripsinya, yaitu proses pengkodean plain text. Jadi setelah dienkripsi akan dikirim ke server. Walaupun pesan yang dikirim akan disadap oleh orang lain, tetapi pesan yang dibuka akan berbentuk seperti gambar di atas ini, yaitu pola yang susah untuk dipahami. Jadi penyadap ini tidak akan tahu pesan yang kita kirim ke server. Jadi di sini ada penjelasan tentang enkripsi, yaitu proses menjadikan plain text menjadi ciphertext. Kemudian di sini ada dekripsi, proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Setelah itu ada pengamanan informasi. Jadi pengamanan informasi di sini ada disebut dengan plain text. Jadi plain text sebelum dikirim ke ciphertext akan ada kunci yang namanya encryption. Setelah itu ciphertext sebelum dikirim ke plain text kembali ada kunci namanya description. Di sini ada ciphertext atau algoritma kriptografi merupakan fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Kemudian ada kunci key, adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi dan deskripsi. Kemudian ada aplikasi kriptografi atau pengiriman data melalui saluran komunikasi. Data ditransmisikan dalam bentuk ciphertext. Di tempat menerima, ciphertext dikembalikan lagi menjadi plain text. Kemudian ada penyimpanan data di dalam storage. Data di dalam media penyimpanan komputer seperti hard disk disimpan dalam bentuk ciphertext. Untuk membacanya hanya orang yang berhak yang memiliki kunci yang dapat mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Kemudian di sini ada contoh enkripsi dan dekripsi, yaitu ada dokumen gambar yaitu plain text, teks asli yang bertulisan dengan yang bisa dapat dipahami. Kemudian ada ciphertext atau seperti kode yang susah untuk dipahami. Kemudian hasil deskripsi terhadap berkas. Setelah itu ada contoh enkripsi atau dekripsi yang ada di slide ke-10, yaitu dokumen gambar plain text. Jadi kalau berbentuk plain text itu bisa dilihat gambarnya, kemudian kalau ciphertext itu tidak jelas gambarnya atau buram.
Jadi hasil deskripsi terhadap berkas buah yang berbentuk JPG menghasilkan gambar yang sama seperti di sini, tapi ciphertextnya akan berbentuk yang tidak jelas atau tidak bisa dipahami. Contoh enkripsi atau deskripsi, yaitu dokumen basis data, yaitu plaintext. Plaintext di sini ada yang plaintext di sini memakai nama, memakai name, nama dan password. Kemudian ciphertextnya juga sama, memakai name, nama dan password. Kemudian tujuan dari kriptografi, kerahasiaan atau disebut konfidensialisi, untuk menjaga pesan tidak dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Integritas data, yaitu data integrity, untuk menjamin pesan dalam keadaan asli atau utuh dalam bentuk pernah dimanipulasi selama pengiriman. Autentikasi atau authentication berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan. Penyangkalan atau non-repudiation, untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengiriman pesan menyangkal melakukan pengiriman atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir ada pemanfaatan kriptografi, yaitu transaksi via ATM, pembayaran pada e-commerce, komunikasi seluler atau mobile phone, kemudian keamanan username dan password pada website. Jadi itu penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.